Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, setiap aktivitas amal ibadah yang Allah perintahkan dan wajibkan kepada kita pasti ada nilai maksud dan tujuan di dalamnya. Salat ada tujuannya. Zakat, infak, sedekah pun pasti ada maksud dan tujuannya. Begitupun ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan, pasti ada target, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari Ramadan itu sendiri. Apa itu maksud dan tujuannya? Dari Allah perintahkan kita berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan, dijawab oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hambaku orang-orang yang beriman, kata Allah, dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian melangkah, Allah perintahkan dan wajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan. Yang dipanggil oleh Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Yang diajak oleh Allah adalah mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang diseru pun tidak lain dan tidak bukan hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, Allah panggil, Allah ajak, Allah seru kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan satu buah ibadah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, yaitu berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Ketika sudah diajak mereka orang-orang yang beriman, lalu lantas mereka orang-orang yang beriman tidak mau mengindahkan ajakan seruan Allah untuk mereka berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, berarti mereka yang telah memutuskan mata rantai keimanan itu terhadap dirinya kepada Allah. Maka jangan salahkan ketika nanti mereka wafat, mereka mati tidak membawa iman kepada Allah, karena mereka tidak pernah mengindahkan, mendengar seruan dan ajakan Allah untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Lalu apakah tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, besar harapan Allah agar kita orang-orang yang beriman. Lalu kita isi dan warnai bulan Ramadan dengan berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Kita isi dan warnai dengan berbagai macam amal ibadah, apapun bentuk dan warnanya, dengan tujuan, dengan harapan tidak lain dan tidak bukan besar harapan Allah la'allakum tattaqun, agar dengan Ramadan kita tercetak menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Bagaimana dengan tidak? Bagaimana tidak? 11 bulan lamanya di luar Ramadan hidup kita terlalu liar. 11 bulan lamanya di luar Ramadan kita lepas kontrol. 11 bulan di luar Ramadan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia beserta isinya. Berangkat pagi kita pulang larut malam hanya untuk mengejar dunia beserta isinya. Hadir Ramadan agar kita beristirahat dari urusan dunia, siapkan bekal untuk menuju akhirat. Kita isi dan warnai dengan berbagai macam bentuk amal ibadah. Tidak lain dan tidak bukan besar harapan Allah agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan di luar Ramadan kurang puaskah kita? Makan, minum Allah beri kebebasan kita. Pagi hari, siang hari, sore sampai malam hari, silahkan makan dan minum sesuka hatimu. 11 bulan lamanya Allah sudah berikan kita kebebasan. 11 bulan di luar Ramadan
jarang mata ini, lidah ini untuk membaca dan memegang Al-Quran. Hadir Ramadan, besar harapan agar diisi dan diwarnai dengan tadarus Al-Quran. Yang tidak bisa baca Al-Quran, kita paksain untuk bisa khatam minimal 1 kali selama bulan suci Ramadan. Dididik, dilatih, dibina, digembleng kita 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan, agar kita terbiasa untuk melatih diri, mewarnai itu semua dengan serangkaian amal ibadah, tadarus Al-Quran, infak kita, sedekah kita, dan amal-amal ibadah lain. Karena di bulan suci Ramadan, seluruh serangkaian amal ibadah adha'afan mudha'afah akan Allah lipat kali gandakan ganjaran pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Keluar dari Ramadan, Ramadan sebagai kurikulum, Ramadan sebagai madrasah, Ramadan sebagai sekolah kita, Ramadan tempat di mana kita digembleng, diajarkan, dilatih untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sehingga keistiqomahan ibadah yang sudah kita kerjakan dan lakukan selama bulan Ramadan, itu pun agar bisa istiqomah kita dapat kerjakan di luar Ramadan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Ramadan tahun ini sesuai dengan ekspektasi Allah. Allah masih memberikan kepercayaan penuh kepada kita, panjang umur, sehat badan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kita isi dan warnai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk dan warna amal ibadah kita kerjakan dan lakukan, ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, lalu lantas kita orang-orang yang mengaku beriman tidak mendirikan dan mengerjakan sholat, apakah Allah akan pesimis berhenti menjadi Tuhan? Tidak. Ketika Allah perintahkan kita untuk beriman, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, lalu seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka keluar dari akidah mereka, mereka kafir, menutup diri mereka dari keimanan kepada Allah, Allah lantas tidak berhenti menjadi Tuhan. Ketika Allah perintahkan kita untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah, lalu kita orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa tidak mengeluarkan zakat, tidak infak, tidak sedekah, apakah Allah akan bangkrut menjadi Tuhan? Tidak. Demi Allah, setiap aktivitas amal ibadah yang Allah perintahkan lalu kita kerjakan, Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Seluruhnya ganjaran amal ibadah dan pahalanya Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak mempersiapkan diri kita bahwa masih ada kehidupan setelah kita hidup di alam dunia, yaitu alam akhirat. Siapakah di antara kita yang lebih baik amal ibadahnya ketika hidup di alam dunia? Itulah mereka orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang mendapat keridhaan, merekalah orang-orang yang akan bahagia. Bahagia mereka dari alam dunia, selamat mereka menuju alam akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.